Halo semuanya, kembali lagi bersama GeoSoftware Community. Pada video kali ini, saya mencoba menjelaskan tentang apa itu package dan modules. Apa bedanya? Pada intinya, suatu script yang kita buat pada Python pada video-video sebelumnya dapat disebut dengan modules. Jadi modules itu adalah satu Python file yang kita buat dengan script-scriptnya dan dikompil menjadi satu file Python yang dinamakan dengan modules. Jadi teman-teman yang pernah buat sebelumnya bisa saja disebut modules. Dan sedangkan package pada dasarnya adalah kumpulan dari modules. Jadi modus-modus yang kita buat, kemudian file-filenya ada banyak, 1-10 atau lebih, dan Python files lainnya, dan digabungkan menjadi suatu package. Teman-teman pasti sudah pernah mendengar yang namanya package-package seperti Matplotlib, NumPy, dan juga Pandas, dan juga banyak lainnya. Saya akan tunjukkan beberapa saat kemudian. Sekarang saya di desktop, dan sekarang saya akan mencoba memperlihatkan package dan modules yang Python miliki. Jika rekan-rekan sekalian telah menginstal Python-nya dengan benar dan sudah mungkin mengubah laptop atau komputer Anda menjadi environment Python, rekan-rekan pasti akan memiliki folder dari Python tersebut. Nah, sekarang saya akan mencoba melihat lokasi package dan modules yang terinstall dalam Python. Di sini saya sudah membuka foldernya. Saya perbesar. Nah, di atas ini adalah direktorinya. Teman-teman bisa ikuti dari C ke user, kemudian nama komputer Anda, app data, kemudian lanjut lokal, program, Python dan kode dengan versinya, kemudian lib dan side package. Nah, di sini sudah banyak sekali folder dan juga beberapa Python file. Nah, di sini adalah lokasi di mana package yang telah terinstall atau modul yang telah terinstall di dalam Python Anda. Nah, salah satunya saya ingin menunjukkan contohnya adalah package dari Pandas. Pandas ini cukup terkenal. Yang Pandas ini adalah package yang dimana kita bisa membuat suatu data frame atau tabel. Untuk lebih jelasnya nanti saja pada video selanjutnya. Nah, di sini dalam Pandas ini yang sebagai package, dia sudah memiliki beberapa file lagi dan juga beberapa Python file. Nah, di sini kita contoh ambil folder core yang merupakan suatu package di dalam package Pandas lagi. Nah, saya buka salah satu filenya, contohnya sorting. Saya buka dengan idle. Nah, dapat dilihat bahwa satu Python file sudah memiliki banyak sekali code yang telah dibuat oleh pembuatnya. Nah, ini dari sini sudah ada import lagi, kemudian ada function dan lain-lain. Nah, ini adalah ini adalah kita sebutnya adalah modul. Dan modul ini berada di dalam package-nya, yaitu package-nya core dan berada di dalam package-nya Pandas. Seperti itu. Jadi pada intinya modul itu saya sudah jelaskan, dia adalah salah satu file Python file yang berisikan coding-coding yang bisa mengoperasikannya ya pada file tersebut dan bisa dipakai pada file lainnya. Nah, sedangkan package adalah kumpulan dari banyak sekali Python file dan juga bahkan package lainnya di dalam package tersebut, tetapi dia harus memiliki yang namanya folder init. Nah, init ini adalah folder yang wajib karena folder ini seperti membaca bahwa folder Pandas ini atau folder core ini dia anggap sebagai package secara otomatis. Nah, tadi teman-teman sudah melihat file Python filenya dengan codingnya yang sangat rumit. Nah, sekarang kita mencoba untuk membuat package dan modules. Pada video kali ini, saya tidak akan menggunakan Jupyter Notebook ataupun IDLE dari Python. Tapi saya menggunakan IDE yang bernamakan Spyder, yang bawaan dari Anaconda. Jika teman-teman memiliki Spyder Anaconda, sangat baik. Tetapi jika memiliki PyCharm atau lainnya seperti Visual Studio Code, teman-teman boleh memakainya karena pada prinsipnya hampir sama. Kita membuat suatu file Python dari IDE tersebut. Mungkin dari sini saya membuat file baru dulu.
Saya klik new, klik folder. Di sini rename latihan. Nah, seperti ini. Nah, nanti pada file-file Python yang kita buat, kita masukkan dalam folder latihan ini. Sekarang saya membuka speeder saya. Jika teman-teman memiliki speeder, cukup klik speeder saja. Jika tidak, silakan membuka IDE yang teman-teman miliki. Nah, di sini saya sudah membuka speeder saya. Nah, di speeder saya sudah ada new file dan ini belum tersave kan. Saya coba save dulu. Dan ini folder latihan yang saya buat tadi. Dan file name-nya saya namakan test code. Seperti ini. Dan jangan lupa .py, karena py itu adalah kepanjangan dari Python file. Saya klik save. Nah, sekarang saya untuk membuat suatu modul. Jadi kita buat modul ini karena buat foldernya sebagai test code, saya akan buat file lainnya. Saya buat new lagi, file new. Saya pindah ke sini. Nah, di sini saya coba save. Di sini saya coba masukkan, kita membuat suatu file yang namanya input. Jangan lupa py-nya. Nah, kita save. Nah, sekarang sudah terbuat. Nah, untuk membuat suatu input, kita sebenarnya cukup memasukkan beberapa kode, tapi saya sudah menyiapkannya. Yang tinggal di copy paste saja agar lebih cepat. Jadi saya ingin copy paste yang ini, teman-teman bisa melihatnya. Jika teman-teman ingin melihatnya apa yang saya tulis, silakan pause video ini dan mungkin menyalin dari apa yang saya ketik ini. Tapi pada intinya, saya ingin Python file ini yang bernamakan input, dia akan menginput data-data yang saya ingin masukkan. Saya coba jelaskan. Mungkin pada video sebelumnya teman-teman sudah mempelajari yang namanya function dan juga method. Nah, di sini saya akan memasukkan kelas kemudian metode-metodenya. Di sini saya sudah masukkan kelas yang namanya masuk, kemudian saya definisikan objeknya, kemudian saya juga membuat metode untuk untuk mengeluarkan data. Dari metode ini saya ingin print data-data yang saya miliki. Nah, jika teman-teman lihat, saya coba jalankan dulu. Nah, jika saya ingin, contohnya saya ingin masukkan tes sama dengan masuk buka kurung. Nah, kita masukkan argumen-argumen yang kita inginkan. Contohkan nama Jeffrey, nama saya sendiri. Kemudian saya masukkan angka 5 dan 10. Nah, kenapa saya masukkan angka ini? Karena mungkin saya coba dulu enter. Nah, sekarang saya ingin panggil method dari data. Jadi saya buat tes kemudian data. Saya buka tutup kurung, saya enter. Nah, dia keluar argumen yang saya printkan, yaitu print halo nama saya. Kemudian angka yang dimasukkan adalah 5 dan 10. Jika teman-teman melihat pada video sebelumnya, 5 itu berada di dalam variabel self.angka 1 dan 10 itu self.angka 2. Jadi saya coba definisikan bahwa 5 yang saya masukkan ini masuk ke angka 1 dan 10 masuk ke angka 2. Nah, di sini dapat dilihat bahwa codingnya sudah berjalan dengan baik dan saya akan mencoba untuk melakukan import. Sebelumnya mungkin saya ingin menjelaskan apa yang ingin saya lakukan. Dasarnya saya ingin membuat suatu code. Jadi sebenarnya intinya kalkulator. Saya ingin membuat, pada video sebelumnya saya juga membuat, sekarang saya ingin membuatnya lagi. Tetapi tidak hanya dalam satu file, tetapi berbeda-beda file. Nah, untuk input ini kita hanya menggunakannya untuk input. Nah, sekarang kita sudah save. Nah, saya ingin coba untuk
menjalankan ini di file lain, yaitu di file test code ini. Sekarang saya sudah save ya, dan saya pindah ke test code. Untuk mengimport modul, pertama harus pastikan bahwa kedua file Python tersebut harus berada pada direktori yang sama. Atau misalnya jika kita membuat modul atau package bisa pada file untuk environment-nya Python, dia akan langsung bisa mengimportnya. Tapi untuk ini kita samakan direktorinya saja. Nah, cara mengimportnya yaitu dengan cara import input. Nah, cukup gitu saja. Sudah kan? Cukup mudah. Nah, dari sini baru kita masukkan apa yang kita inginkan. Input itu sebagai data, dan ini adalah kelasnya masuk. Kita bisa kelasnya kita bisa masukkan dengan cara, atau tidak usah masukkan, nggak apa-apa. Nah, dari sini kita lakukan hal yang sama, yaitu seperti ini. Saya akan membuat jangan tes lagi, mungkin saya kurangin t-nya jadi tes, dan sama dengan input dot masuk. Nanti masukkan argumennya. Sekarang saya nama belakang saya Halim, kemudian masukkan argumennya 5 dan 6. Nah, pada dasarnya mirip kan? Kalau misalnya, tetapi kita hanya menambahkan import input. Kenapa? Karena kita perlu import apa yang coding-coding yang ada di file input.py ini dalam test code. Jadi kita import input ini dan kita pakai. Nah, cara pakainya yaitu dengan menuliskan input dot kelasnya dan kemudian argumennya. Kita lakukan hal yang sebenarnya mirip dengan seperti yang kita lihat di sebelah kanan bawah ini. Nah, kita coba buat lagi. Sekarang kita coba jalankan test.data. Kita coba jalankan. Dia mengeluarkan bentuk yang sama, tapi tidak dalam satu file, tapi kita ambil dari file lainnya. Nah, ini adalah salah satu cara dari mengimport modul, sehingga modul yang memiliki yang berada dalam satu file ini bisa diimport langsung ke dalam file lainnya. Nah, sekarang saya ingin mencoba menjelaskan tentang package. Jadi package ini kita perlu membuat folder. Jadi saya coba ke desktop. Nah, dari sini kita coba buat satu folder baru. Dari folder ini saya masukkan kalkulator. Nah, saya ingin folder kalkulator ini adalah sebagai package. Saya coba speedernya, saya matikan dulu yang input. Nah, sekarang input ini saya coba masukkan ke dalam kalkulator. Nah, kembali lagi ke speeder. Sekarang saya ingin menambahkan folder Python yang lainnya. Saya coba tambahkan new. Nah, dari sini saya coba copy yang sudah saya buat, kemudian saya paste di file yang baru. Dan jika teman-teman sekalian ingin mengkopinya, silahkan meng-pause videonya terlebih dahulu. Jika sudah, secara singkat, ini file ini saya ingin masukkan hanya function-function untuk pengoperasian matematika. Jadi ada 4 function, ada operasi matematika untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan memasukkan argumennya X dan Y. Nah, ini saya coba save dulu. Saya save di folder yang akan saya jadikan sebagai package, yaitu kalkulator. Dan saya namakan filenya operator.py. Kita save. Nah, sudah jadi. Nah, dapat dilihat di speeder ini sangat berguna, karena di bagian kanan atas ini kita bisa melihat file direktorinya dan juga alokasi file-file yang kita inginkan. Di bawahnya adalah shell-nya, dan di sini adalah tempat kita menuliskan code kita. Nah, sekarang kita ingin membuka inputnya. Sebelumnya saya lupa bahwa input ini adalah salah satu function untuk melakukan penginputan data. Kita mungkin ubah dulu namanya jadi inputted.
Nah, seperti ini. Di sini filenya kita ubah juga namanya. Jadi inputted. Nah, oke. Nah, sekarang saya buka filenya yang inputted ini. Nah, sekarang sudah lengkap data file yang kita inginkan untuk melakukan pengoperasian. Tapi sebelumnya jangan lupa, tadi saya sempat singgung bahwa di dalam package kalkulator ini kita harus mendefinisikan suatu file Python yang namanya init. Caranya yaitu kita buat file baru, kemudian langsung save saja. Cara save-nya, nama filenya adalah 2 kali underscore, kemudian init 2 kali underscore lagi, dan .py. Nah, file ini tidak perlu masukkan apa-apa, tapi pada umumnya ada developer yang pasti akan memasukkan ke dalam file ini. Tapi intinya file ini digunakan untuk mendeklarasikan bahwa file kalkulator ini yaitu sebagai package, jadi sebagai kayak kata kuncinya init ini. Kita bisa hapus, close saja langsung. Nah, sekarang kita ingin mencoba untuk memanggil modul-modul ini yang berada di dalam package kalkulator. Kita coba balik ke test code. Nah, sekarang inputted ini sudah tidak berlaku lagi karena inputted ini sudah menjadi bagian dari package. Hal ini hanya berlaku jika file tersebut sebanding atau satu folder, satu directory dengan file yang kita ingin lakukan ini, yaitu testcode.py. Cara importnya bagaimana? Itu dengan cara seperti ini. Kita langsung di sebelah kirinya, from calculator, kita import inputted. Nah, seperti ini. Kemudian saya juga ingin import yang operator dengan cara from operator. Saya ingin titik, kemudian from operator saya ingin import. Saya ingin import function-function yang ada, yaitu jumlah, kurang, kali, dan bagi. Kita bisa caranya dengan mengetik semuanya, yaitu jumlah, kurang, kali, dan bagi. Seperti ini. Tapi kita juga bisa melakukannya dengan cara lebih mudah, yaitu dengan cara, sebelumnya saya salah. Di sini harusnya kalkulator karena dia sebagai bagian dari package. Nah, untuk memanggil langsung ke operator, kita tidak perlu import operator, tapi kita bisa langsung titik operator. Nah, dari sini Python sudah langsung tahu bahwa kita ingin mengambil operator di dalam package kalkulator. Nah, sekarang kita importnya kita mengimport function yang ada, yaitu jumlah, kurang, kali, dan bagi. Dan begini sepertinya kurang efisien, tapi kita bisa menggantinya dengan bintang seperti ini. Nah, bintang ini melambangkan bahwa kita ingin import semua function yang ada di dalam modul operator. Sekarang kita coba untuk melakukan operasinya. Kita coba ganti inputnya dengan nama lengkap saya, Jeffrey Halim. Kemudian saya ingin masukkan angkanya 500. Kemudian di sini saya masukkan 5. Ups, ini ada i, hapus dulu. Nah, kita coba shift enter dulu. Nah, di sini sudah mencoba untuk mencoba menjalankan file inputted ini, yaitu untuk ngeprint. Kita print nama saya, halo nama saya, kemudian angka dimasukkan 500 dan 5. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan pengoperasian matematikanya dengan cara memanggil dari yang di file operator ini, yaitu karena kita sudah sebut operatornya di sini, kita tidak perlu masukkan operator kemudian dot, kali, atau jumlah, atau bagi. Kita cukup langsung ke pemakaian jumlahnya. Jadi seperti ini, jumlah buka kurung. Nah, karena hasilnya 500 dan 5 ini dia sebagai objek dari tes, maka kita harus buat tes dot angka 1. Angka 1 ini adalah variabel. Jadi inputted ini dia memakai variabel angka 1.
Jadi self angka 1, self ini sebagai objeknya. Objeknya itu tes. Kita masukkan sekarang tes angka 2. Seperti ini. Kita coba shift enter, kita coba F5 atau jalankan. Nah, hasilnya sudah keluar. Kita tes datanya yang menghasilkan output printan ini, dan kemudian dari kalkulator dan operator dengan function jumlahnya kita bisa menghasilkan penjumlahan 500 dan 5. Nah, itu 905. Kita bisa memakai yang lainnya, tinggal copy paste saja. Nah, di sini saya masukkan function yang tadi, kurang kali dan bagi. Nah, sekarang saya coba jalankan. Nah, dia langsung keluarkan semuanya. Jadi fungsinya sudah penjumlahan antara 505 dan 505. Nah, ini sudah valid. Nah, begitulah cara kita memanggil modul dan juga memanggil memanggil modul yang berada di dalam package. Nah, pada demo kali ini, rekan-rekan sekalian sudah belajar bagaimana cara membuat modul dan package, dan paling pentingnya bagaimana mengetahui apa bedanya modul dan package, di mana modul itu adalah satu file tersendiri dan package itu adalah kumpulan dari modul-modul, dan juga harus ada file init tersebut untuk mendeklarasi bahwa folder tersebut adalah package. Nah, sekarang saya ingin mencontohkan sedikit tentang beberapa package yang cukup terkenal. Dan saya mencontohkannya menggunakan Jupyter Notebook. Sekarang sudah di Jupyter Notebook. Sekarang saya menemukan bagaimana cara melakukan pemrograman Python menggunakan package-package yang cukup terkenal. Jadi saya menggunakan package yang namanya NumPy, Pandas, dan Matplotlib. Ini package-nya sangat bagus, sangat berguna, dan di develop sama developer yang sangat besar, sangat terkenal. Dan demo ini juga akan menjadi bekal bagi rekan-rekan sekalian untuk melakukan case study pada video-video selanjutnya. Saya menjelaskan cara cepat dan menjelaskannya cukup singkat saja. Dan saya akan melakukan import dulu. Jadi from NumPy, kita menggunakan package NumPy, dan kita menggunakan modul random. Sekarang import dua hal, randin, random integer artinya, dan seed. Nah, di sini saya akan gunakan pertama adalah seed. Seed ini adalah seperti dasar atau satu bagian untuk melakukan random. Jadi di sini saya masukkan values-nya dulu. Jadi x, saya masukkan variabel x sama dengan, saya buka karena kita membuat list yang panjang. Di sini randin, buka kurung, saya masukkan argumennya dari 0 sampai 25. Dan saya ingin sebanyak 20 data. Jadi maksudnya randin ini, kita masukkan argumen bahwa kita ingin mengambil data random dari 0 sampai 25, antara 0 sampai 25 sebanyak 20 data. Kemudian saya buat seed dengan kode 2, dan saya buat variabel y dan sama dengan randin 0 sampai 25 dan 20. Nah, kita lakukan hal yang sama. Kemudian saya coba ingin print dulu, kemudian print y, saya coba shift enter. Nah, dia akan menghasilkan array dari berjumlah 20 buah yang berada di antara 0 sampai 25, dan dia bentuknya array. Tapi bagaimana kita ingin membuat list? Cukup dengan memberi tanda bintang di sebelah kiri randin. Dia coba jalankan lagi. Nah, dia akan menghasilkan list yang berjumlah 0 sampai 20. Nah, ini angkanya berbeda-beda, tapi perhatikan jika seednya sama, dia menghasilkan angka yang sama karena dia pada seperti akarnya sama. Jadi seednya jika akarnya sama, dia menghasilkan hal yang sama, tapi jika akarnya beda, dia menghasilkan angka yang berbeda. Ya, seperti itulah umpamanya. Nah, kita sudah membuat datanya dalam bentuk list. Sekarang kita membuat data frame-nya, atau kita buat tabelnya. Dan kita menggunakan package yang namanya Pandas. Sekarang kita import
import pandas SPD. Nah, SPD itu apa? Jadi package yang kita panggil yaitu pandas, kita bisa singkat yaitu dengan cara S dan sebagai PD. Sekarang kita coba memasukkan datanya. Nah, datanya kita menggunakan XY yang ada di atas ini, yaitu X yang baris pertama dan Y garis kedua. Dan untuk membuat suatu tabel untuk data frame-nya, kita menggunakan teknik memakai dictionary. Jadi kita buat dulu variabel data sama dengan untuk variabel untuk dictionary kita buat buka tutup kurung yang ada moncongnya. Karena dictionary adalah keys dan values pairs, jadi dia berpasang-pasangan. Saya membuat keys pertamanya untuk pasangan pertama adalah X, dan kemudian titik 2 dan X lagi. X ini adalah values-nya, jadi values dari baris pertama dari list ini. Dan kemudian saya buat pasangan keduanya untuk Y string, dan kemudian titik 2 saya masukkan Y. Nah, ini Y adalah list yang bagian kedua ini. Jadi X ini kalau di Excel bayangannya seperti paling atasnya. Jadi namanya X dan value-nya di bawah sebagai row. Y tersebut juga sebagai berikut. Nah, sekarang kita coba untuk membuat data frame-nya, atau kita namakan tabel ya. Tabel itu data frame. Jadi pd.dataframe. Nah, ini kita panggil fungsinya, kemudian method atau fungsinya. Kita panggil package, kemudian ini method dan fungsinya. Kemudian kita masukkan data. Nah, kita coba print datanya. Shift enter. Kita tunggu loadingnya. Oh, dan sudah muncul. Kita coba print. Oh, hasilnya ini harus dimasukkan ke dalam variabel, yaitu df contohnya. Dan kita coba panggil df. Nah, sudah jadi. Nah, jadi datanya kita sudah diubah menggunakan package pandas menjadi data frame, dan data ini kita masukkan ke dalam variabel df. Dan df ini adalah hasil tabelnya. Ini X dan Y sudah diurutkan sesuai dengan yang di atas, dan ini adalah indeksnya. Nah, sekarang saya ingin membuat plot. Jadi saya ingin membuat suatu gambaran visualisasi. Di sini kita menggunakan package yang namanya matplotlib. Sekarang saya coba import lagi. Sebelumnya import ini tidak harus taruh di atas semua, tapi bisa dapat dipanggil saat diinginkan. Sekarang saya coba ingin panggil matplotlib, dan saya ingin memanggil pplot sebagai salah satu modulnya, dan saya ingin singkat menjadi plt. Di bawahnya saya membuat plt.scatter. Nah, saya ingin buat scatter plot. Jadi scatter plot antara sumbu X dan sumbu Y. Saya buat kurungnya, berikan X dan koma Y. Jadi yang sebelah kiri ini X-nya itu sebagai sumbu horizontal dan Y-nya sebagai sumbu vertikal. Nah, di sini kita masukkan plt.show. Ini sebagai salah satu metodenya. Nah, saya coba shift enter. Sepertinya salah. Nah, ya. Jadi dapat lihat sudah jadi visualisasinya. Jadi hasil tabel ini kita masukkan ke dalam diagram. Jadi X-nya ini kita sebagai sumbu horizontalnya, dan Y ini sebagai sumbu vertikalnya. Kita ambil contoh, misalnya X sama dengan 0 sama 8. Apakah benar? Ya, ini ada satu yang mirip nih. X sama 0 sama 8. Ini adalah salah satu data yang dari tabel tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh cara programming yang mudah menggunakan beberapa package. Saya sudah memperkenalkan yang namanya NumPy, kemudian Pandas untuk membuat data frame-nya, dan kemudian Matplotlib untuk melakukan penguploadannya. Nah, untuk video selanjutnya kita melakukan case study, dan package-package ini akan sangat berguna dan akan sangat dipakai sama rekan-rekan sekalian.
Jadi cukup video pada video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.